Sudahkah ada kesabaran yang kelihatan? Sudahkah ada sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri? Sudahkah ada kesabaran? Ketika kita berubah, kita sedang melayani Tuhan dan perbuatan kita. Karena hidup kita ini lebih banyak berbicara daripada pandainya kita berkata-kata. Hidup kita ini lebih berbicara daripada kata-kata mutiara kita. Jadi ketika kita menunjukkan kasih perbuatan Kristus yang terwujud dalam hidup kita, mereka pasti akan lihat ada Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, bukti kasih Tuhan kepada kita. Dia memilih kita menjadi alat bagi kemuliaan dan kehormatannya. Dia memilih kita untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Become his partner. Menjadi rekan sekerja Tuhan. Menarik bukan? Kita jadi partner raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Yang menarik, Santo Agustinus berkata, kita gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi, ada tapi, Tuhan tidak mau melakukan apa-apa tanpa kita. Kalau Tuhan mau bekerja di bumi, dia selalu pakai manusia. Waktu Tuhan mau mengurus Taman Eden, dia pakai Adam dan Hawa. Waktu Tuhan mau menyelamatkan dunia dari Erba, dia pakai Nuh. Waktu Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel perbudakan di Mesir, dia pakai Musa. Waktu Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tempat janjian, dia pakai Yosua. Waktu Tuhan mau memulihkan keadaan Yerusalem, dia pakai Nehemia. Nabi-nabinya, Yeremia, Daniel. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang sakit, dia pakai sabut tangannya Paulus. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang-orang yang sakit, dia pakai bayang-bayang Paulus. Luar biasa sekali. Sama hal hari ini. Waktu Tuhan mau memberkati orang susah. Waktu Tuhan mau menyembuhkan orang yang sakit. Waktu Tuhan mau menolong orang yang dalam keadaan problem. Dia bisa pakai kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16. Ia memberitahu kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yang menarik di sini, bukan kamu yang memilih Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan. Bukan kita yang cari Tuhan. Tapi Tuhan yang cari kita. Tuhan pilih kita. Dari dulu, sejak awal, selalu Tuhanlah yang cari manusia. Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa bersembunyi, Tuhan yang cari manusia. Sampai korbankan domba, memberikan jubah dari bulu domba kepada manusia. Bahkan waktu Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel, dia juga datangi bangsa Israel. Lewat Musa, suruh korban domba jantan yang tidak bercela, dan kemudian dioleskan pada ambang pintu. Maka malaikat maut tidak akan pernah menyentuh orang-orang di Israel. Dia selalu pakai personal, pakai Musa. Itulah Paskah pertama yang dirayakan oleh bangsa Israel. Menarik, luar biasa. Sama Tuhan bisa pakai kita, asalkan kita mau dipakai Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa diberikan kepadamu. Wow, luar biasa. Tuhan mau kita berbuah. Setelah Tuhan pilih kita, setelah Tuhan panggil kita, Tuhan mau kita untuk berbuah. Berbuah mengandung 3 arti dalam perjanjian baru. Yang pertama, berbuah bicara soal jiwa-jiwa. Tuhan mau kita berbuah. Sudahkah ada satu jiwa yang kita bawa kepada Tuhan? Tuhan mau pakai kita untuk menyelamatkan keluarga, untuk menyelamatkan para pegawai, untuk menyelamatkan para pemimpin, untuk menyelamatkan orang-orang sekeliling kita. Tapi apakah kita mau dipakai sama Tuhan untuk mendoakan mereka, untuk berani memberitakan Injil? Kalau kita gak punya keberanian, bagaimana Tuhan mau pakai kita? Kalau kita gak mau punya waktu untuk mendoakan mereka, punya beban untuk bersyafaat, untuk berbuat baik kepada mereka, bagaimana mereka bisa diselamatkan? Matius pasal 5:16, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi terang itu harus diwujudkan. Terang gak bisa disimpan di bawah meja. Terang dia harus kelihatan. Perbuatan baik kita harus kelihatan. Kita harus punya keberanian selama ini. Kalau kita punya teman bisnis yang belum mengenal Tuhan, jangan cuma ajak makan, jangan cuma ajak pergi jalan-jalan, tapi bawalah orang tersebut kenal Tuhan. Saat dan momen hari ini kita di rumah, bagi anggota keluarga yang belum diselamatkan, entah itu pembantu kita, supir kita, entah itu orang-orang yang ada di rumah kita, inilah waktunya untuk kita doakan. Saya percaya Tuhan punya hobi suka menjawab doa kita. Ketika kita mendoakan mereka, cepat atau lambat. Ketika kita memberitakan Injil kepada mereka, cepat atau lambat, mereka pasti akan kenal Tuhan. Kalau Tuhan aja bisa selamat
menyelamatkan Saulus yang super jahat, pemimpin dari pembunuh orang Kristen, maka Tuhan yang sama juga bisa selamatkan mereka. Sekalipun mungkin seperti yang tidak mungkin untuk mereka bisa bertobat. Yang kedua, buah itu dalam perjanjian baru artinya menghasilkan perubahan hidup. Sudahkah ada kasih yang bertambah-tambah? Sudahkah ada kesabaran yang kelihatan? Sudahkah ada sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri? Sudahkah ada kesabaran? Ketika kita berubah, kita sedang melayani Tuhan dan perbuatan kita. Karena hidup kita ini lebih banyak berbicara daripada pandainya kita berkata-kata. Hidup kita ini lebih berbicara daripada kata-kata mutiara kita. Jadi ketika kita menunjukkan kasih perbuatan Kristus yang terwujud dalam hidup kita, mereka pasti akan lihat ada Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, berbuah. Tuhan mau pakai kita melayani Tuhan untuk berbuah. Artinya menjadi saluran berkat. Hari-hari ini momen dan saat yang terbaik untuk kita jadi saluran berkat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak kena 81% orang yang di PHK, Anda punya kesempatan untuk membagi berkat kepada mereka yang kekurangan. Tim dari Tangan Pengharapan membagikan bantuan sembako kepada supir-supir taksi dan mereka menangis sekali. Pendapatan mereka biasanya minim 150.000 sampai 200.000. Bisa turun maksimum 30.000. Sampai mereka gak bisa bayar BBM. Mereka gak bisa pulang bawa uang untuk keluarga. Ketika mereka terima bantuan, tentu gak lepas dari support Bapak Ibu, friends and partner. Mereka menangis. Kita targetkan ke depan bisa memberi pertolongan. Bukan cuma supir-supir taksi saja yang mereka kehilangan income, tapi supir angkot juga. Di 5 wilayah Jakarta mereka kehilangan income. Ada sekitar 4.000 supir. Kita yang 19% yang tidak kehilangan lapangan pekerjaan, yang terus masih bisa menerima income, waktunya untuk kita berbagi. Ketika kita berbagi, maka kita sedang melayani. Luar biasa, kita betul-betul menerima. Ada 3 bukti dari kasih Tuhan kepada kita. Yang pertama, Ia menyelamatkan kita. Yang kedua, Ia menjadikan kita sahabat. Yang ketiga, Ia memakai kita. Saya berdoa setiap kita betul-betul dilindungi Tuhan, bahkan diberkati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan jadi saluran berkat bagi yang lain, dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang lain. Lewat apa yang kita bisa kerjakan. Lewat doa kita, lewat informasi yang kita miliki, lewat dana kita, Tuhan memberkati. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.